Dan memang tadi pemirsa kita sudah melihat bagaimana Prof. Mahfud tadi sudah tiba di Sabang untuk memulai kampanye hari pertama aja. Di mana memang tadi ada beberapa agenda yang nantinya akan langsung dilakukan Prof. Mahfud sebagai cawapres. Dan kalau kita lihat selain di Barat ada Prof. Mahfud, di Merauke juga ada Ganjar Pranowo, capres nomor 3 yang juga sudah tiba. Di mana kalau kita lihat Ganjar disambut oleh masyarakat langsung di Merauke sana, tepatnya di Papua Selatan. Kita bisa melihat bahwa capres nomor 3 ini juga menggunakan pakaian adat dari Merauke dan tadi sudah disematkan mahkota khas Merauke. Ada berbagai atribut lainnya yang kental dengan budaya di sana. Dialungkan bunga dengan penyambutan yang sangat hangat kepada Ganjar oleh masyarakat. Jadi sebentar cuma Merauke. tangan kanan di atas di kepal, terus menangnya 3 kali. Oke, kita coba bersama. Ganjar Mahfud. Oke, sekali lagi Ganjar Mahfud. Ya, terima kasih. Baik, kita segera menantikan untuk acara dimulai. Terima kasih untuk kerjasama Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini di acara Tatap Muka Gerak Cepat Ganjar Mahfud 2023. Saya Ferdi Hasan, suatu kehormatan bisa hadir di Merauke pada kesempatan siang hari ini. Salam 3 jari, gerak cepat Indonesia lebih baik. Menang, 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 mantap. Saat ini bukan hanya di Merauke, tapi cawapres kita Bapak Profesor Mahfud saat ini berada di Sabang, Nagro Aceh Darussalam. Bisa dilihat Bapak Ganjar, Mas Ganjar sudah menuju ke tempat acara, sedangkan di Sabang pun acara telah dilangsungkan. Izinkan saya menyapa teman-teman yang bergabung melalui Zoom dan juga YouTube channel Ganjar Mahfud. Selamat siang dan juga selamat bergabung untuk acara di kesempatan siang hari ini. Mari kita berikan sambutan yang luar biasa untuk Capres Republik Indonesia nomor urut 3 Bapak atau Mas Ganjar Pranowo. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita saksikan ini adalah tarian Gatsi yang merupakan tarian dari suku Marin. Diiringi oleh alat musik tifa. Tarian ini dilakukan untuk acara-acara khusus seperti halnya pada kesempatan siang hari ini. Mas Ganjar tadi dijemput oleh Ketua Adat dan juga Kepala Desa Kampung Wendu Matara, Bapak Kamilus Mahuze, dan juga tentunya di Sabang pun Prof. Mahfud sedang mengikuti upacara tarian Ranuk Lampuan. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Ganjar beserta rombongan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini yang hadir bersama. Sekali lagi Ganjar Mahfud. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Ganjar beserta rombongan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, yang hadir bersama-sama dengan Pak Ganjar dan rombongan. Betul, dan kali ini mari kita sekali lagi berikan aplaus yang luar biasa untuk Capres Republik Indonesia nomor urut 3, Mas Ganjar Pranowo. Oke. Selamat datang Mas Ganjar. Seperti apa melihatnya? Pak Ferdi, kami mungkin di masyarakat Kabupaten Merauke ada sapaan untuk laki-laki dan juga perempuan. Ya. Untuk laki-laki kami menyambut kedua paslon kita. Ya meskipun semalam sempat ada semacam catatan ya, karena ada perubahan aturan yang baru, kita harus mengurus izin begitu, yang izinnya itu harus jelas tempatnya, harinya, padahal beberapa bulan yang lalu juga kita udah bahas. Kita sudah kirimkan juga izinnya. Alhamdulillah tadi malam izinnya juga sudah keluar, jadi udah nggak ada masalah begitu, sehingga Prof. Mahfud udah bisa ikut kampanye pada hari ini. Bisa terselenggara dengan baik ya. Betul sekali. Dan kalau kita lihat bahkan meriah juga ya warga yang memang menyambut capres dan cawapres yang datang ke sana. Sebelum lebih jauh lagi saya mau membahas nih, mumpung tadi Bang Ri belum lama meninggalkan kita ya di studio ini.
Bang Ren sempat mengatakan bahwa untuk kampanye di periode ini memang tidak cukup hanya menjadi media darling saja, tidak cukup hanya sosial media, maupun juga seliwer-seliwer di media lain, tapi juga memang katanya yang diperlukan adalah bagaimana capres dan cawapres kita ini bisa bersinggungan langsung dengan masyarakat, gitu, lebih dekat lagi. Kalau menurut Mas Tama sendiri, kedekatan seperti apa yang diperlukan? Iya, kalau tentu dari kita sendiri berharap ruang untuk tanya jawab itu lebih terbuka lebar, gitu ya. Artinya masyarakat yang kemudian hidup di Indonesia itu kan punya banyak pertanyaan. Kalau kita menang, ini akan seperti apa? Nasib saya, kepentingan saya sebagai rakyat itu seperti apa? Nah, inilah kemudian yang memang harus sebanyak mungkin. Dan saya rasa nggak cukup hanya jubir-jubir yang bicara tanpa ada persentuhan langsung antara masyarakat atau rakyat itu dengan para calon. Maka dari itu tadi Prof. Mahfud dia selalu siap, mau kapanpun, dimanapun, dia nggak akan menghindar, kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian memang kita terus dorong berbagai macam forum-forum. Jadi ada uji di sana, ada tantangan di sana. Mau apapun pertanyaannya itu harus bisa dijawab dan diselesaikan sebagai atau dalam kapasitas sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Itu yang menurut saya menjadi penting ke depan. Oke, ruang bertanya begitu penting untuk hadir di tengah masyarakat. Lalu bagaimana dengan Ganjar dan Mahfud sendiri selama ini? Iya, selama ini memang banyak ya, kan yang kemudian nggak datang kan bukan dari paslon kita, gitu. Kalau paslon kita sepanjang undangannya disampaikan secara proper, maksudnya adalah proper itu waktunya jelas, kapan, kemudian jauh-jauh hari, tidak mepet. Tentu saja Prof. Mahfud, Mas Ganjar itu dengan senang hati untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan tersebut, gitu ya. Itu merupakan ruang sebetulnya bagi mereka untuk sosialisasi. Ya memang mau tidak mau, Mas, sistem proses pemilu hari ini kan berbeda dengan yang sebelumnya. Waktu untuk kampanye sangat pendek, 75 hari. Tapi untuk sosialisasi itu sudah dimulai jauh-jauh hari. Jadi memang itu yang membedakan. Jadi ruang untuk bertemu dengan masyarakat itu sangat penting untuk dimaksimalkan dengan baik. Gitu. Ruang untuk bertemu dengan masyarakat sangat dipertimbangkan dengan baik. Kalau kita lihat juga tadi Mas Ganjar disambut dengan cukup meriah ya, disematkan mahkota tadi, terus juga banyak secara adat disambut. Memang sebenarnya selama ini seperti apa sih komunikasi dengan masyarakat, terutama di Papua sana? Ya, kalau komunikasi ya intensif ya, artinya kan memang begini, dalam konteks pemilu, tentu ini bukan hanya soal Ganjar, apakah dia sering ke sana atau enggak, tapi kondisi-kondisi, kemudian komunikasi yang dijalin, ini kan juga terjadi. Artinya kita punya partai pendukung yang tentu saja punya pengurus sampai di level paling bawah, sampai di level pengurus-pengurus desa atau bahkan misalnya di level RT RW, kira-kira begitu ya. Itu kita sudah ada kader-kader juga, semua partai pendukung itu sudah terus kita bangun komunikasinya, dan mungkin semacam prakondisi ya, kita akan sampaikan, kita akan ke sana, kita akan ajak Mas Ganjar. Jadi dialog sebetulnya sudah terbangun sebelum Mas Ganjar datang. Nah, di luar dari partai pendukung tentu saja ada relawan-relawan yang kemudian memang juga orang yang tidak memilih partai, bukan orang partai, tapi suka Mas Ganjar Pranowo, suka Prof. Mahfud. Maka dari itu relawan ini bekerja. Nah, ada juga yang memang dia bukan relawan, dia bukan juga orang partai, tapi dia suka Mas Ganjar. Nah, ini yang kemudian memang masyarakat pada umumnya. Jadi ini yang kemudian kita harus pertemukan simpul-simpul ini dengan Mas Ganjar, dengan kepentingan tadi menyampaikan visi misinya dengan baik dan secara langsung. Jadi tidak hanya diwakili oleh jubir-jubirnya saja, tidak diwakili oleh beritanya saja, tapi interaksi dengan langsung itu menjadi sarana kampanye yang paling efektif. Gitu. Kalau kita bicara visi dan misi tadi, Mbak Yeni Wahid juga mengatakan harus ada kesamaan imajinasi, kesamaan visi dan misi ke depannya. Sedangkan keduanya ini berada di dua titik yang berbeda, satu di Sabang, satu di Merauke. Lalu sebenarnya apa saja yang akan disampaikan? Kalau yang akan diserap kita jelas tadi akan menjadi aspirasi, tapi yang akan disampaikan dari keduanya ini apa kepada masyarakat di Merauke maupun juga di Sabang? Iya, memang untuk kampanye pertama ini yang kita sampaikan sebetulnya soal pentingnya pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan ya tentu saja kita bisa mulai dari kesejahteraan guru. Nah,
Kalau di tempatnya Prof. Mahfud akan berkampanye itu lebih spesifik lagi, tidak hanya guru tapi juga guru ngaji. Nah, asumsinya atau isunya yang berkembang itu kan selalu hanya guru saja, ASN saja atau honorer saja, kira-kira begitu. Nah, ternyata memang di Indonesia ini ada banyak guru yang memang dia akan berkontribusi langsung kepada mental, kepada akhlak gitu ya, kepada kecerdasan dan lain sebagainya. Nah, guru ngaji salah satu yang kemudian itu kita dorong ya, kita berikan ruang dan kita pikirkan kesejahteraannya. Nah, itu soal pendidikan. Nah, soal pendidikan juga selain soal kesejahteraan guru, guru ngaji, ya tentu saja soal program satu keluarga ada satu sarjana di sana. Ini menjadi penting karena kalau kemudian dalam satu keluarga tersebut tidak ada yang sarjana, tentu dia tidak bisa adaptif begitu ya dengan perkembangan. Karena biar bagaimanapun sarjana ini bukan hanya soal status pendidikan, tetapi kemudian dia bicara soal kecakapan, bicara soal kesiapan kerja dan lain sebagainya. Maka dari itu ini juga menjadi program kita harus pikirkan, kita kolaborasikan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Anggaran tersedianya seperti apa? Nah, tentu saja ini akan menjadi salah satu program juga selain dari kesejahteraan para guru tadi. Jadi kita berharap juga soal kecerdasan masyarakat, kesiapan kita untuk kompetisi di tahun-tahun mendatang itu disiapkan dari pendidikan tadi. Nah, selain soal pendidikan, tadi kita bicara juga soal kesehatan ya, artinya bagaimana kesiapan tenaga medis, kemudian puskesmas, kemudian fasilitas kesehatan itu tersedia di setiap desa. Nah, ini yang kemudian juga menjadi salah satu isu di negara kita yang memang dia belum merata. Nah, ini yang kemudian kita tawarkan dari kampanye pada hari pertama hari ini. Oke, pendidikan lalu juga kesehatan yang memang ditekankan sekali dalam kampanye hari pertama ini, di mana salah satunya ada di Sabang dan salah satunya ada di Merauke. Apakah juga ada hal lain yang disampaikan? Terutama tadi kalau kita lihat juga dari TPN sendiri juga menggaungkan jaga demokrasi. Apakah hal serupa ini akan disampaikan juga untuk menjaga 75 hari ke depan? Sudah pasti, sudah pasti. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan di kantor TPN tadi, ada Mbak Yeni, ada Mas Asyad juga udah sampaikan, yang pada intinya kita menghadapi peperangan yang memang situasi tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tentu kita harus lebih siap menghadapi hal tersebut. Maka dari itu ini pun juga tentu akan menjadi hal yang kita sampaikan, khususnya kepada rekan-rekan yang kemudian menjadi tim di daerah, rekan-rekan yang kemudian menjadi penyelenggara di tingkat daerah. Ini menurut saya menjadi salah satu hal penting. Selain tadi juga Mas, selain soal demokrasi, selain soal kesehatan, selain soal pendidikan, ada juga yang memang ingin kita sampaikan terkait dengan simbol. Sabang Merauke itu kan bicara soal bentangan kita, bentangan Indonesia yang cukup luas, dan itu merupakan simbol dari persatuan Indonesia. Sila nomor 3, kira-kira begitu. Ya. Sesuai nih ya dengan nomornya. Ya, betul. Jadi memang ini menjadi salah satu simbol dari bicara soal nomor yang memang kita bicara soal pesan Indonesia. Ini dari Sabang sampai Merauke, itulah pesan yang mau kita sampaikan, bahwa soal keberagaman, soal bentangan wilayah, potensi yang kita miliki, termasuk masalah yang muncul di dalamnya adalah sesuatu yang akan kita pikirkan di kemudian hari. Jadi selain soal simbol nomor 3 tadi ya, soal persatuan Indonesia. Oke. Dan juga tadi jaga demokrasi ini menjadi jargon di Ganjar dan juga Prof. Mahfud ya. Apakah ini juga berangkat dari sebuah keresahan yang selama ini dilihat dari TPN? Tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikutnya. Tetaplah di Breaking News bersama kami.